yang terakhir ini, software Badan Kesenatoran. Ini ada struktur apa aja yang akan gue jelasin di software hari ini. Pertama gue akan jelasin visi, misi, nilai, struktur, lalu bagaimana proses-proses di dalam Badan Kesenatoran ini bekerja gitu, di antara struktur-strukturnya, lalu apa aja program kerja gue. Oke, lanjut. Badan Kesenatoran, isinya adalah representasi MTI untuk semua. Mirip-mirip dengan tahun lalu yang visinya representasi Sahwahita, sama-sama slogannya yang dibawa oleh Kahim saat itu, Kreiton kita Sahwahita, kalau Rihan MTI untuk semua. Kenalkan, gue Fawaz, Muhammad Fawaz Abian Filan, panggil aja Fawaz, senator MTI di Kongres KMITB. Selama setahun ke depan, ada 4 misi di Badan Kesenatoran ini. Pertama, yang paling jelas, adalah merepresentasikan MTI di Kongres KMITB. Dalam arti kita merepresentasikan kepentingan MTI, gitu. Memajukan apa yang MTI mau untuk dibahas dan disetujui di dalam Kongres KMITB. Yang kedua, kami meneliti dan menganalisis isu terkini dan yang muncul, emerging, tentang yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa di kampus. Baik itu menyangkut mahasiswa ITB, tapi terutama menyangkut mahasiswa TMRI, anggota MTI sekarang. Lalu yang ketiga, kami akan mengkomunikasikan dan mendiskusikan pendirian MTI, stance-nya apa, terhadap isu-isu ini. Isu-isu yang sedang dibahas di Kongres atau yang belum dibahas tapi penting untuk dibahas. Lalu yang keempat, kami akan meramu ajuan, rekomendasi, inisiatif, strategi tentang kebijakan atau bahkan tentang tentang produk-produk legislatif ke Kongres KMITB. Lalu apa aja nilai-nilai yang akan dibawa oleh kesenatoran saat ini? Pertama, nilai yang akan gue bawa itu adalah eksperimen dan sains. Nah, terutama dalam sistem kompleks yang soft seperti KMITB yang karakternya banyak stakeholder, ya kan? Lalu tiap stakeholder nggak jelas keinginannya apa, lalu kita nggak tahu juga fungsi objektifnya apa, lalu kadang-kadang variabel yang bisa kita ubah dan yang nggak bisa kita ubah berubah gitu, dan banyak pengetahuan yang berada di matriks. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, unknowns, ya kan? Jadi akurasi antara peta dan wilayah sangat penting, dalam artian peta tentang bagaimana sistem itu bekerja, sistem KMITB bekerja yang ada di pikiran kita, belief, itu harus sesuai dengan terrain, territory gitu, wilayah, sistem KMITB aktualnya gitu. Kalau misalnya peta kita nggak akurat dengan wilayah, artinya kita nggak bisa memprediksi gitu, apa yang kita lakukan di sistem ini akan menghasilkan apa, gitu. Itu pentingnya. Lalu nilai kedua adalah reform dan perubahan. Nah, mengikuti analogi peta wilayah tadi, sebenarnya ada 2 cara membuat peta akurat. Pertama, membuat peta semakin mirip wilayah, yang biasa kita lakukan kalau petanya geografis ya. Atau kedua, membuat wilayah makin mirip peta. Nah, dalam sistem politik seperti KMITB ya, sistem yang seperti KMITB, melakukan yang pertama dan kedua tuh kayaknya lebih mudah 2 ya. Dan ini juga jadi argumen untuk aktivisme gitu, mengubah dunia sesuai apa yang kita percaya. Mirip bias, membuat belief akurat berdasarkan evidence tentang dunia gitu. Lalu nilai 3 itu demokrasi.
Ya jelas lah ya, sebagai senator dan kesenatoran itu adalah kepercayaan bahwa kekuasaan apapun dalam hal ini legislatif seharusnya dipegang oleh mereka yang berada di bawahnya. Di sini dalam artian senator bertanggung jawab sama anggota MTI dan Kongres KMITB bertanggung jawab terhadap anggota Kongres KMITB. Dan bisa kita lihat juga dalam konteks secara keseluruhannya, Kongres KMITB berada di dalam KMITB, KMITB berada dalam ITB, ITB berada dalam Indonesia. Bisa kita buat skalanya sampai sebesar itu. Artinya yang kita bahas juga nggak akan aja bicara tentang Kongres KMITB, dan bisa juga bicara tentang demokrasi di Indonesia gitu. Atau demokrasi di kelompok belajar juga bisa dibahas. Arahan kerja. Nah, pertama gue dapat arahan kerja dari GBHK, tepatnya poin nomor 9, yaitu menyampaikan aspirasi serta informasi dari masa MTITB kepada Kongres KMITB dan sebaliknya. Ini yang membuat senator tuh harus ada gitu. Karena GBHK mewajibkan, mengkoridorkan BPMTI untuk membuat mekanisme penyampaian aspirasi lewat senator. Lalu dari Raihan secara spesifik ada 2, yaitu pertama, senator harus menerapkan pola pikir TI MRI di Kongres KMITB. Lalu kedua, kata Raihan, senator harus menanggapi dinamisnya isu di KMITB secara proaktif dan partisipatif. Nah, untuk melakukan ini, gue ngebuat struktur badan senatoran. Di senator MTI akan dibantu oleh manajer tim. Manajer tim ini akan pertama ngurus masalah-masalah internal dalam tim kesenatoran. Jadi dia dibantu sama staf ahli yang nanti mengurus, ada 2 fungsi, tim kajian, penghimpun dan pengolahan aspirasi. Kalau di masanya Raka namanya konten, ya sama aja lah ya, beda nama aja. Lalu kedua, tim marketing, sama nama dan fungsinya juga dengan di masa Raka. Oke. Nah, ini gue ngadopsi dari kesenatorannya Raka ya, bagaimana secara kasar kesenatoran MTI ini akan bekerja. Jadi dari isu-isu KMITB itu masuk ke tim kajiannya, diskusi pendahuluan, lalu kita arsipkan, masuk ke database arsip, lalu kita lihat dari Kongres ada draft kebijakan atau enggak. Dari arsip dan draft kebijakannya masuk ke proses pengemasan dan pengolahan kebijakan, lalu disosialisasi oleh marketing, lalu ditarik aspirasi bagaimana masa MTI berpendapat, lalu muncul sikap MTI bagaimana gitu tentang isu tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke program kerja. Secara umum ada 3 program kerja yang akan senatoran MTI ini lakukan. Pertama, itu MTI bersuara. Ngambil nama yang sama juga dengan kesenatoran Raka, best practice lah ya. Tujuannya adalah membentuk mekanisme agregasi preferensi. Jadi gimana cara kita mengumpulkan, menggabungkan preferensi anggota MTI yang banyak ini, dan mungkin divergen, berbeda-beda, untuk jadi satu pendapat MTI gitu tentang isu-isu tertentu. Misalnya kita bisa lewat kelompok diskusi, atau pakai form itu juga bisa, atau PC langsung. Intinya mekanismenya ada. Sasarannya adalah anggota MTI-ITB waktu pelaksanaan sepanjang kepengurusan. Poin OKR yang terpenuhi adalah poin 9.2 dan 9.3, yaitu dibentuk mekanisme penyaluran aspirasi dan aspirasi massa MTI diolah dan disampaikan. Gue akan bilang program kerja ini berhasil ketika menjaring setidaknya aspirasi 150 anggota MTI yang unik. Jadi ada 150 anggota yang unik gitu, yang menyampaikan aspirasinya tentang isu tertentu di Kongres KMITB secara total. Lalu kedua yang akan kita lakukan sama, ngambil juga dari apa yang telah senatoran sebelumnya lakukan, yaitu kesenatoran interaktif yang
komik-komik bulanan itu ya. Tujuannya adalah, ini juga mandat dari GBHK, yaitu memberikan anggota MTI pengolahan dan penyajian informasi mengenai KMITB dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami gitu. Komplain yang banyak dari dulu gitu, banyak diberikan kepada senatoran MTI dan KMITB secara keseluruhan oleh anggota MTI-TB itu adalah permasalahan di KMITB itu OPEC, buram, dan gak jelas gitu. Kenapa penting? Kenapa ini mempengaruhi hidup gua sih gitu? Kalau dari sisi anggota MTI-TB ya. Nah, ini berusaha nekel masalah itu gitu. Jadi kita ngebuat rangkuman gitu yang mudah dipahami, yang mudah dicerna untuk anggota MTI-TB. Sasarannya anggota MTI-TB waktu pelaksanaan sama sepanjang kepengurusan, dan poin OKR yang terpenuhi adalah OKR 9.1 gitu. Seluruh informasi yang diterima dari Kongres KMITB disampaikan kepada lebih besar dari 90% masa MTI. Disampaikan. Parameter keberhasilannya 50% mengetahui gitu. Jadi disampaikan nggak sama dengan mengetahui. 50% anggota MTI mengetahui isu KMITB. Lalu yang terakhir, ketiga, bucket list isu. Kalau di masanya Raka, inventarisasi. Tujuannya mengumpulkan dan memprioritaskan isu-isu yang akan didorong MTI, yang dianggap penting oleh MTI untuk dibahas di Kongres KMITB. Sasaran anggota MTI-TB waktu pelaksanaan sepanjang pengurusan. Poin OKR yang terpenuhi adalah OKR 9.3, yaitu aspirasi masa MTI diolah dan disampaikan. Parameter keberhasilannya adalah 100% isu dikumpulkan, lalu kita ajukan sebagai agenda Kongres KMITB. Kalau masalah diterima atau ditolak sebagai agenda, itu masalah kesepakatan di dalam Kongres KMITB, tapi ya diusahakan akan selalu diterima sih, apalagi dari MTI kan. Oke, itu aja selesai ya presentasi dari gua.